Halo semuanya, di saat ini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi dari sistem perkemihan dan fungsi dari masing-masing bagian yang ada pada sistem perkemihan. Yang pertama, pengertian dari sistem perkemihan atau yang bisa kita sebut sebagai sistem urinaria. Urin adalah zat cairan buangan yang terhimpun di dalam kandung kemih dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Secara umum, sistem urinaria berhubungan dengan organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Bagian-bagian dari sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal itu menghasilkan urin. Yang kedua, ureter atau yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria atau yang bisa kita sebut sebagai bladder. Yang ketiga, kandung kemih sebagai penampung. Dan yang keempat, uretra atau yang mengeluarkan urin dari kandung kemih. Yang pertama itu ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam tubuh manusia karena ginjal berfungsi mempertahankan homeostatis cairan tubuh supaya selalu berfungsi dengan baik. Ginjal mengatur volume cairan serta menyeimbangkan osmotik asam basa, ekskresi sisa-sisa metabolisme, dan sistem pengaturan hormonal. Posisi ginjal dalam tubuh terletak di rongga abdomen, retroperitoneal primer, kiri dan kanan vertebralis, serta dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat di belakang peritoneum. Bentuk ginjal seperti kacang, sisi dalam menghadap ke vertebra thoracalis, sisi luarnya cembung, dan di atap setiap ginjal terdapat kelenjar suprarenal. Ginjal terdiri atas lebih dari 1 juta unit penyaring individu yang disebut sebagai nefron. Setiap nefron terdiri dari tubuh penyaring, sel darah, ginjal, dan urin untuk mengumpulkan dan berkonsentrasi pada tabung dan tubulus ginjal. Pada ginjal sendiri, sel darah merupakan kumpulan dari 2 struktur, glomerulus dan bomen atau kapsul. Selanjutnya, struktur ginjal. Secara umum, ginjal terdiri dari 2 bagian. Yang pertama bagian dalam atau medula, dan yang kedua bagian luar atau korteks. Ginjal dibungkus dengan massa jaringan lemak yang disebut kapsula adiposa. Bagian yang paling tebal terdapat pada tepi ginjal yang memanjang melalui hilus renalis. Selanjutnya, struktur mikroskopis ginjal. Yang pertama ada glomerulus, yang kedua ada tubulus proksimal, yang ketiga ada ansa Henle, dan yang keempat ada tubulus distal convoluta, dan yang kelima ada ductus Colligen medulla. Selanjutnya, peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah yang merupakan cabang dari aorta abdomalis sebelum masuk ke dalam ginjal. Arteri renalis mempunyai 2 cabang, yaitu arteri renalis anterior atau cabang besar dan arteri renalis subposterior atau cabang kecil. Cabang anterior ini bertugas memberikan darah untuk ginjal anterior dan ventral, sedangkan cabang posterior bertugas memberikan darah untuk ginjal posterior dorsal. Antara kedua cabang ini terdapat suatu garis atau Brudel's line yang terletak di sepanjang margo lateral dan ginjal. Garis ini tidak memiliki pembuluh darah, sehingga kedua cabang ini akan menyebar sampai ke bagian anterior dan posterior. Dari kolisi sampai ke medula, ginjal terletak di antara piramid yang disebut arteri interloboralis. Setelah sampai di daerah medula, maka akan membelok 90 derajat melalui basis piramid yang disebut arteri aquarta. Pembuluh darah ini akan bercabang menjadi arteri interlobularis yang berjalan tegak ke dalam korteks. Dari glomerulus keluar pembuluh darah aferen dan selanjutnya terdapat suatu anyaman yang mengelilingi tubulus contorti. Selain itu, ada cabang yang lurus menuju ke pelvis dan memberikan darah untuk ansa Henle serta ductus Colligen yang dinamakan arteri rektal. Dari pembuluh rambut ini, darah kemudian berkumpul dalam pembuluh kapiler vena. Selanjutnya, persarafan ginjal. Saraf ginjal kurang lebih terdiri dari 15 ganglion. Ganglion ini membentuk plexus renalis yang berasal dari cabang terbawah dan di luar ganglion plexus celiaca, plexus ausculticus, dan bagian bawah splenincus. Plexus renalis bergabung dengan plexus spermaticus dengan cara memberikan beberapa
serabut yang dapat menimbulkan nyeri pada testis pada kelainan ginjal. Selanjutnya, fungsi dari ginjal. Yang pertama, mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. Kedua, ureter. Ureter dengan panjang sekitar 25-30 cm dengan garis tengah 3 mm mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. Dari setiap ginjal ductus colligentes menyalurkan isinya ke pelvis ginjal, yang kemudian disalurkan ke ureter. Dinding pelvis ginjal mengandung otot polos yang memiliki aktivitas intrinsik atau yang tidak dikontrol oleh saraf, dan menghasilkan gelombang kontraksi peristalsis setiap 10 detik. Gelombang kontraksi ini mendorong urin sepanjang ureter ke kandung kemih. Setiap ureter juga dilapisi oleh otot polos. Ureter terletak di posterior dinding abdomen, di luar rongga peritoneum yang memasuki kandung kemih dalam sudut miring. Masing-masing di sisi dasar area berotot yang disebut trigon dan yang bagian apexnya adalah lubang uretra. Ketika urin terkumpul di kandung kemih, ureter tertekan, yang secara efektif membentuk suatu katup atau katup vesikoretal yang mencegah refluks urin. Lapisan ureter terdiri dari yang pertama dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah atau otot polos, yang ketiga lapisan sebelah dalam atau mukosa. Selanjutnya, vesika urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih merupakan tempat penyimpanan urin yang berada di dalam rongga panggul dan berbentuk seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat. Pada saat kosong, kandung kemih terletak di apeks belakang tepi atas simfis pubis. Bagian atas kandung kemih ditutupi oleh peritoneum yang membentuk retrovesikalis, sedangkan bagian bawah permukaan posterior dipisahkan dari rektum oleh ductus deferens, vesika seminalis, dan vesika retrovesikalis. Permukaan superior seluruhnya ditutupi oleh peritoneum dan berbatasan dengan gulungan ileum dan kolon sigmoid. Sepanjang lateral permukaan peritoneum melipat dinding lateral pelvis. Kandung kemih terdiri dari yang pertama, fundus, bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectovesicalis yang terisi oleh jaringan ikat, ductus deferens, vesika seminalis, dan prostat. Yang kedua, korpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Berikutnya, uretra. Urin dikeluarkan melalui uretra. Uretra wanita jauh lebih pendek daripada uretra pria. Pada wanita, hanya 4 cm panjangnya dibandingkan dengan pria yang panjangnya sekitar 20 cm. Perbedaan anatomis ini menyebabkan insiden infeksi saluran kemih ascendens lebih tinggi pada wanita. Sphincter extern adalah otot rangka yang berada di bagian bawah pengendalian valuenter. Uretra pada pria memiliki fungsi ganda sebagai saluran untuk urin spermatozoa melalui koitus. Yang pertama, uretra pria. Uretra pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa dan menembus tulang pubis di bagian penis. Uretra pria terdiri dari yang pertama uretra prostatica, yang kedua uretra pars membranaceae, yang ketiga uretra pars cavernosus, dan yang keempat orificium uretra externa. Uretra wanita. Uretra terletak di bagian simfisis pubis, sedikit berjalan miring ke arah atas, dan berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin di bagian luar tubuh. Lapisan uretra wanita sendiri terdiri dari yang pertama, tunica muscularis, yang kedua lapisan spongeosa, dan yang ketiga lapisan mukosa sebelah dalam. Fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan manusia meliputi penyaringan plasma dan memindahkan zat dari filtrat dengan kecepatan yang bervariasi, tergantung dari kebutuhan tubuh. Kelebihan jumlah air dalam tubuh akan diekskresikan ginjal menjadi urin dalam jumlah yang tertentu. Proses pembentukan urin meliputi yang pertama, proses filtrasi.
Pembentukan urin dimulai dengan filtrasi cairan yang bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapsula Bowman. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan aferen sehingga terjadi penyerapan darah. Susunan cairan filtrasi sama seperti susunan plasma darah, tetapi tidak memiliki protein. Pada proses ini, cairan diubah oleh reabsorpsi air dan zat terlarut spesifik atau oleh sekresi zat lain dari kapiler peritubulus ke dalam tubulus. Yang kedua, proses absorpsi. Dalam proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa, natrium klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Proses absorpsi menyerap air dalam jumlah yang sangat banyak. Kandungan air yang banyak diserap dengan sempurna adalah zat esensial yang diperlukan seperti glukosa, NaCl, atau garam. Sedangkan zat yang diserap dalam jumlah yang kecil antara lain ureum, fosfat, dan asam sitrat. Yang ketiga, proses augmentasi. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus, konstruksus distal sampai tubulus pengumpul pada pengumpul. Terjadi penyerapan ion Na+, Cl, dan urea, sehingga terbentuklah urin. Dari tubulus pengumpul, urin yang dibawa ke pelvis renalis lalu dibawa ke ureter. Dari ureter, urin dialirkan menuju ke vesika urinaria atau kandung kemih, yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Yang keempat, proses ekskresi. Tubulus ginjal dapat menyekskresi atau menambah zat-zat ke dalam cairan filtrasi selama metabolisme, membentuk asam dalam jumlah yang besar. Sel tubuh akan membentuk amoniak yang bersenyawa dengan asam, kemudian diekskresi sebagai amonium, supaya pH darah dan cairan tubuh tetap alkalis. Selanjutnya, proses berkemih. Ketika kandung kemih terisi banyak urin, maka tekanan kandung kemih akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan refleks berkemih menjadi bertambah dan menyebabkan kontraksi otot detrusor menjadi lebih kuat. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang bersifat otomatis, tetapi refleks ini dapat dihambat atau dirangsang untuk berhenti oleh pusta otak. Berkemih secara sadar terjadi ketika seseorang mengontraksikan otot-otot abdomennya yang berakibat meningkatnya tekanan dalam kandung kemih, sehingga akan mengakibatkan urin ekstra masuk ke kandung kemih dan merenggangkan dinding kandung kemih. Hal ini menstimulasi reseptor untuk renggang dan merangsang refleks berkemih. Selanjutnya, komposisi urin normal. Air kemih terdiri dari kira-kira 95% air. Zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein asam urea, amoniak dan kreatinin, elektrolit atau natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat dan sulfat, pigmen atau bilirium dan urobilin, toksin serta hormon. Selanjutnya, filtrasi glomerulus. 3 faktor dalam proses filtrasi dalam kapsul Bowman menggambarkan integrasi, yaitu yang pertama tekanan osmotik atau TO, tekanan hidrostatik atau TH, dan yang ketiga perbedaan tekanan osmotik dan plasma. Dengan cairan dalam kapsula Bowman mencerminkan perbedaan konsentrasi protein. Perbedaan ini menimbulkan pori-pori kapiler, mencegah protein plasma untuk difiltrasi. Baik semuanya, sekian dari penjelasan anatomi fisiologi dari sistem perkemihan, juga fungsi-fungsi dari bagian-bagian sistem perkemihan. Maaf jika dalam menjelaskan terdapat kata-kata yang tidak mudah untuk dimengerti, dan saya berharap semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dari apa yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.